3.0 sebagai teknologi internet generasi ketiga atau mutakhir yang dibangun di atas blockchain yang sangat aman dan tidak bisa diretas, sebab semua data kita ada dalam kendali kita sendiri, tidak diserahkan kepada pihak pemegang hak aplikasi. Artinya terdesentralisasi, datanya tersebar. Kebalikan dari teknologi Web 2.0 tadi. Dan Web 3.0 ini sudah memasukkan teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan tiruan ke dalam algoritma aplikasinya. Artinya Web 3.0 ini nantinya akan memiliki kemampuan berpikir seperti manusia atau bahkan melebihi pikiran manusia. Siapa tahu? Lantas, apa kaitan Pi Network dengan Web 3.0? Inilah yang menjadi aset unggulan dari Pi Network. Dengan diciptakannya blockchain berbasis Web 3.0 dengan domain pi.2 // maka ke depan nanti diharapkan semua situs dunia ini akan menggunakan domain pi.2 // untuk mendahului atau mengawali nama website mereka. Misalnya, jika sekarang ini kita hendak menggunakan Twitter, maka kita harus mengawalinya dengan https://www.twitter.com. Meskipun kita dimanjakan dengan ikon yang hanya tinggal tap saja, akan tetapi ikon yang kita tap ini adalah ringkasan atau perwakilan dari tulisan https://www.twitter.com, di mana HTTPS itu adalah domain yang masih menggunakan Web 2.0 yang gampang diretas. Maka ke depan nanti kita harus menggunakan domain pi.2 // www.twitter.com, sebab domain pi.2 // sudah menggunakan basis Web 3.0 yang tidak bisa diretas. Jelas, keamanan data itu adalah sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya dan mahal biayanya. Web 3.0 disebut juga sebagai semantic web yang bertujuan untuk menggabungkan data di seluruh halaman web, seluruh aplikasi, dan di seluruh file. Terus terang, saya sendiri masih belum memahami persis seperti apa nantinya Web 3.0 ini. Akan tetapi, mari kita beradaptasi dengan teknologi terbaru ini, sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan terlibat di dalamnya nanti. Ini hanya masalah waktu saja. Kenapa Web 3.0 dengan domain pi.2 // menjadi aset utama yang sangat berharga bagi Pi Network? Jelas, jika semua aplikasi di dunia ini, mulai dari aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WeChat, dan ribuan aplikasi sosial media lainnya di luar website semua pemerintahan, perusahaan swasta, organisasi, militer, intelijen, dan semua pihak yang memiliki website lah pokoknya, semuanya menyewa domain pi.2 // Anda bisa bayangkan pendapatan keuangan Pi Network akan sangat-sangat tidak terbatas. Mereka akan sangat membutuhkan domain pi.2 // untuk keamanan data yang disediakan oleh Pi Network. Anda pasti sudah mendengar di awal tahun 2023 ini, Elon Musk telah membeli aplikasi Twitter seharga 683 triliun, dan kita tahu bahwa Twitter itu masih dijalankan pada Web 2.0 dengan domain https:// yang rawan peretasan. Bisakah Anda tebak kira-kira Elon Musk akan membayar berapa kepada Pi Network untuk menyewa domain pi.2 // agar data pengguna Twitter aman dari peretasan? Itu baru satu Twitter loh ya, belum YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan jutaan aplikasi mulai dari games, akuntansi, farmasi, asuransi, dan lain sebagainya di dunia yang akan membayar biaya sewa domain kepada Pi Network. Semestinya ini ya, kita para pionir berterima kasih kepada core team, utamanya kepada Nicholas Kokalis, sebab Anda dan saya
yang orang awam ini turut dilibatkan ke dalam 50 juta pionir dunia sebagai pengguna aktif dalam proyek raksasa Pi Network. Walaupun peran kita hanya sebagai tanda kutip kelinci percobaan semata ya. Maaf, jangan tersinggung saya sebut sebagai kelinci percobaan. Sebab kepada Anda dan saya ditawarkan untuk terlibat dalam hal kecil saja, katakanlah dalam satu ekosistem survei. Banyak dari antara kita yang tidak mengikutinya. Padahal kan hanya mengisi data survei saja. Dan jelas-jelas data itu akan mereka gunakan dalam menguji coba ekosistem yang sedang mereka kembangkan. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan ketidakaktifan kita dalam pengembangan aplikasi ekosistem. Dengan melakukan tapping pada aplikasi Pi Network setiap hari saja, core team sudah sangat senang sebab mereka memahami bahwa tidak semua pionir dapat diandalkan membantu mereka dalam mengembangkan aplikasi ekosistem. Bahkan, jika pun ada pionir yang mundur dari Pi Network, mereka juga tidak akan mempertanyakan. Nothing tulus bagi core team. Hanya saja, ya kita jangan menyesali nanti jika suatu saat Pi Network akan sangat berjaya. Itu sebabnya pionir di China sangat antusias dengan adanya proyek besar Pi Network ini. Pesan saya kepada pionir yang masih aktif dan berkomitmen, tetaplah bersemangat menambah, jangan kendor. Dan semoga kepada pionir yang sudah tidak aktif, kiranya video tutorial ini juga bisa membuat Anda tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Seperti pendeta saja saya ini mengajak orang bertobat segala. Tidak ketinggalan pula kepada yang nyinyir dan skeptis, segera mundur saja dari Pi Network agar koin Anda bisa kami tambang. Jangan nanti setelah open mainnet, koin yang sudah terlanjur Anda kumpulkan itu akan dibakar oleh core team. Anda tahu cara untuk mundurkan? Di profil Pi Network Anda, ada kok caranya untuk mengundurkan diri secara gentleman.